قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Apakah memang benar adanya hadis yang menyatakan bahwa Allah membenci hambanya yang membenci atau menyelisih para keturunan Rasulullah, termasuk golongan munafik? Enggak ada hadisnya. Keturunan Rasulullah itu adalah kewajiban kita sebagai ahli sunnah wal jamaah menghormatinya, memuliakannya. Tidak boleh kita mencaci maki. Tapi pertama yang perlu diseleksi, apa benar adalah keturunan Nabi. Kalau benar, alhamdulillah, maka hendaklah dia orang pertama terdepan menjalankan sunnah Rasulullah. Ya, Nabi SAW sendiri mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, la ughni anki minna Allah syai'ah, salini ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'ah. Wahai Fatimah putri Muhammad, minta kepadaku apa saja yang kamu inginkan, aku tidak bisa membantumu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyah ammat Muhammad, ya wahai Safiyah bibi dari Rasulullah SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib, mintalah apa yang kamu inginkan, aku tidak bisa memberikan manfaat bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing menjalankan dia mendapatkan ya akan amalannya. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya melambatkan dia masuk ke dalam surga, maka nasabnya tidak akan pernah mempercepat dia dimasuk surga. Ya, man batta bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Jadi nasabnya tidak akan bermanfaat. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad, maka seharusnya dialah orang yang pertama di depan menjalankan petuah-petuah Rasulullah SAW semuanya. Ya, dialah orang yang terdepan. Tapi kalau seandainya tidak menjalankan perintah Rasulullah atau membuat-buat hal yang baru, maka tentu Rasulullah SAW adalah orang pertama berlepas diri darinya. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika para umat Nabi Muhammad SAW mendatangi haudnya, mendatangi telaganya, dan Nabi lebih dahulu datang di telaga, namun ada di antara dari umatnya ini terhalang. Lalu Nabi SAW mengatakan, ashabi, ashabi, dan mereka katakan ummati, ummati, umatku, umatku. Lalu Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu. Dan murid yang lain dikatakan, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka robah setelah kamu meninggal dunia. Nah, bagi orang yang membuat perbuatan bid'ah, tetap dia mengatakan ini enggak apa-apa, enggak apa-apa, ya silahkan aja. Ulama mengatakan ini ancaman bagi orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama ini, bahwasanya dia terhalang untuk meminum haud atau telaga Rasulullah SAW. Terhalang dia, karena dalam hadis dikatakan, kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat baru setelahmu meninggal dunia. Maka siapapun di antara kita, ya, selagi kita adalah sebagai seorang Muslim pengikut Nabi Muhammad, maka tiada lain yang wajib kita taati, yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Kita mengikuti Rasulullah, hukumnya adalah wajib. Tidak kita mengikuti Rasulullah, kita berdosa. Selain dari Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti karenanya, tapi karenanya Rasulullah. Ya, ini maksudnya apa? Selama di dalam ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada Allah, maka kita ikuti. Ya, coba kita lihat pamannya Rasulullah SAW,
Abu Lahab masuk dalam api neraka. Abu Talib api neraka. Dia tahu persis dan dia berjuang untuk membela keponakannya. Tapi di akhir hayatnya dia tidak mau bersyahadat. Karena perjuangan dia, Nabi memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan syafaat kepada Nabi untuk meringankan azabnya. Tapi dia kekal dalam api neraka. Nah, jadi kalau kita lihat siapapun di antara kita tanpa menyebutkan nama, ya, bahwa setiap orang yang mengatakan dia adalah keturunan Nabi, alhamdulillah kalau memang betul, kita sayangi dia. Kalau ada orang yang mencelanya tidak dengan hak, kita bela, ya, karena ini adalah bagian kehormatan. Tapi apa yang dia sampaikan kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak kita ikuti. Ya, wallahu ta'ala alam.